rahasia Nabi diutus di kalangan umat jahiliyah. Kenapa Nabi diutusnya itu kok di tempat yang paling titik nadir tindak kriminalitasnya? Ini Romawi, ini Persia. Kalau ditarik sekarang tuh ini Amerika, ini Tiongkok lah. Sudah maju, punya peradaban, ini punya kekaisaran, pasukan banyak, viral. Sampai sekarang situsnya beberapa masih ada. Ini. Pertanyaan saya, kenapa Nabi nggak diutus di Romawi, tidak di Persia, tapi di tempat yang terbelakang, di tengah titik dunia, di lembah yang paling landai. Maaf, bebatuannya begitu keras, begitu kuat, sumber air jarang ditemukan, dan yang paling kompleks, yang paling luar biasa, sekaligus yang paling unik, itu tatanan sosial masyarakatnya paling khatam maksiat. Tindak kriminal paling komplit di masa itu, sehingga disebut jahiliyah. Jahiliyah itu gabungan dari jahilun dan jahalatun. Sifatnya disebut dengan jahlun, orangnya jahil. Kalau digabungkan jahiliyah. Gambarannya gini. Sekarang ditemukan orang mabuk misalnya ya. Di masyarakat itu pemabuk pemula paling prematur itu 5 kali sehari mabuknya. Pemula. Tuh. Di Jogja ada begal. 1-2 ya misal. Di zaman itu kalau ada begal nggak tanggung, sekampung begal semua. Makanya dikenal kampung begal, namanya Gifar. Ya, Gifar tuh kampung begal. Jadi kalau ada orang lewat situ tidak setor, itu selesai barangnya. Kalau bukan barangnya, nyawanya hilang. Namanya Gifar. Orang Gifar itu dikenal dengan Al-Ghifari namanya. Jadi kalau ada nama mahasiswa namanya Al-Ghifari, dari kampung begal itu. Nah, jangan dipotong videonya ya, ini belum selesai masalahnya. Repot nih, saya di Umri potong video rame gitu ya. Nah, jangan-jangan di UM-nya kita lengkapin nih. Semua zina hatam, semua jenis zina hatam. Pertengkaran, perselisihan, pembunuhan hatam. Nabi diutusnya di lingkungan masyarakat begitu. Saya meriset kenapa harus diutus di situ. Rahasia terbesarnya untuk menunjukkan kebesaran mukjizat Islam melalui Al-Quran yang bisa merubah tempat terbelakang di muka bumi menjadi tempat terbaik yang pernah hadir dalam kehidupan. Bukan hanya tempatnya, orangnya pun berubah jadi orang terbaik yang pernah terlahir dan hidup di muka bumi. Dari jahiliyah berubah jadi khairu ummah. Kuntum khaira ummah. Pindahnya pun hijrah ke tempat yang terbelakang juga, di tempat yang gersang, jadi yang terbaik lagi. Jadi kurikulum itu berjalan bukan cuma di era Nabi. Tahu apa yang terjadi? Sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, ada sahabat Nabi yang melakukan ekspedisi dengan beberapa orang dari Afrika Utara. Maaf ya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sebagian nyebrang ke Sisilia, itu semua tempat yang dipijak. Berubah menerima Islam tanpa peperangan, kenal Islam, penduduknya jadi Muslim, tempatnya dibangun, maju pada masa itu, sampai kelak di zaman Musa bin Nusair, diangkat jadi gubernur Afrika Utara, namanya Musa bin Nusair, pangdamnya Tariq bin Ziyad. Iberia lihat itu maju, minta dibantu dibangun, datang utusan minta dibantu, dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik, minta dibantu. Dikirim oleh pangdamnya langsung dipimpin pasukan 10.000 datang ke Iberia, waktu itu disebut dengan Andalusia, sekarang masuk wilayah Spanyol dan Portugal. Begitu nyampe di sana berhasil dibantu, lihat roh spirit pangdamnya ketika iman itu kuat dan otak itu sudah mulai terpadu dengan imannya, maka apa yang terjadi? Mendarat di satu selat Jabal Tariq namanya Gibraltar, dibakar semua kapalnya. Dinaikkan mental prajuritnya, dikatakan di depan kita kematian, di belakang kematian, hidup mulia atau mati syahid. Ya, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam misi itu sekarang. Ya, itu Kopassus slogannya begitu tuh. Kalau mau pulang silahkan berenang katanya. Tapi kalau mau sukses kita hadapin yang di depan. Depan kematian, belakang kematian juga. Kalau mau pulang silahkan berenang. Lalu gitu, arungi samudra. Selesai, sukses misinya, masyarakat mengatakan tolong jangan pulang, bantu kami. Dibantu, maju tempatnya, disitulah titik epicentrum peradaban Eropa dimulai. 7 abad jadi tempat paling maju di Eropa.
Istananya paling bagus, teknologinya paling bagus, tempatnya paling indah. Berbagai penemuan-penemuan hadir di sana. Ulamanya muncul, begawan-begawannya muncul. Sampai ada paus beberapa yang di masa itu pernah belajar ke situ juga. Kemudian pulang membangun Eropa, mengcopy paste manajemen pendidikan yang pernah ada di sana. Dibangun, hadir. Kurikulum yang sama. Satu orang melangkah, membuka bagian dari satu benua, Afrika Utara jadi provinsi sampai ke Sisilia, sampai ke Eropa. Anda bayangkan, Iberia. Dan sekarang kita masih bisa menatap situs kemegahannya. Bukan hanya hafal. Ya, CR7 dari Portugal, dulu sempat di Manchester United, di Lisbon ke MU, kemudian ke Madrid. Ya, setelah itu ke An-Nassr, tinggal di komplek namanya Muhammadiyah. Ya, di Saudi itu kompleknya Muhammadiyah tempat Ronaldo itu. Ya, udah bisa assalamualaikum sekarang dan insya Allah. Bukan hanya itu. Bukan kita kenal Spanyol saja dengan Madrid dan Barcelona-nya. Yang Barcelona sekarang agak mulai naik lagi, kemarin mengalahkan Madrid 5-2 gitu kan. Bukan hanya itu. Gitu. Sampai Ancelotti bingung gitu. Ya. Bukan cuma kita telusuri, oh Patrick Kluivert yang sekarang jadi pelatih timnas yang dulu pernah di Barcelona juga. Bukan hanya itu. Tapi setiap personnya itu punya inspirasi yang membangun.